Ya sebelumnya perkenalan dulu Pak, Bapak. Ya, saya Winarto, saya pengelola KWP Patunus. Istri saya sebagai ketua KWP Patunus yang beranggotakan 30 orang ibu-ibu di wilayah RT 4 RW 8 Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Sebelum naik-naik lebih dalam nih Pak, saya mau tahu dulu, ini asal usul kelompok tani Patunus ini awalnya dari mana Pak? Ini lahan ini lahan tidur. Lahan ini kosong, tidak dipergunakan untuk apa-apa. Jadi kebetulan pas saya RT, jadi saya membersihkan selama hampir 10 tahun. Mulai terpikir sama saya bagaimana sebaiknya lahan ini bisa bermanfaat. Lalu saya mengajukan ke kelurahan dan ke dinas angkatan laut di Aspotmar itu untuk dapat izin mengolah lahan ini. Terus diizinkan juga ke kelurahan, saya mengajukan lewat musrembang, musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan. Terus disetujui, lalu dibentuklah kelompok wanita tani Patunus karena saya laki-laki, jadi istri saya yang jadi anggota, jadi ketuanya, kan tetap harus perempuan. Jadi mencari, mengumpulkan warga, saya tanya gimana kalau lahan ini kita olah jadikan kebun untuk kelompok Rumah Pangan Lestari KRPL. Dulu ada program dari pemerintah. Warga saya setuju, jadi kami bentuk kelompok, dikeluarkan SK dari kelurahan, sudah dikeluarkan SK-nya, terus kami jalankan program-programnya. Alhamdulillah program itu semuanya mulai dari berdirinya kelompok wanita tani sampai program terakhir, program B2SA, olahan hasil dari kebun yang kami olah secara organik, penanamannya lalu kami jadikan makanan baik itu dari ubi, rata-rata non beras. Waktu kelompok wanita tani Patunus dibentuk, apakah ada pertentangan atau ada yang nggak setuju gitu Pak dari warga sekitar? Warga sekitar semuanya menanggapi positif, makanya mereka bersedia menjadi anggota 30 orang, itu bahkan lebih. Hanya sebagian kan kadang-kadang ibu-ibu masih usia muda ada yang masih bekerja di luar gitu, tapi mereka tetap aktif di. Buat untuk daerah kita Pak ya, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menurut saran Bapak nih Pak sebagai petani, yang paling berpotensi yang Bapak tanam sejauh ini apa tuh Pak? Kalau untuk mendukung ketahanan pangan di rumah-rumah itu sangatlah mudah ibu-ibu untuk nanam sayuran, khususnya untuk sawi, kangkung, bayam. Lagipun kalau ditanam sendiri hasilnya lebih baik. Itu organik Pak? Itu karena bisa diolah secara organik dan perawatannya juga mudah. Misalnya kangkung, sawi atau bayam itu. Jadi sekalian nyiram bunga, sekalian nyiram sayuran. Hasilnya bisa dikonsumsi. Mengurangi biaya belanja bisa kita pakai untuk keperluan yang lain. Keluarga pun sehat, bebas dari pestisida, bebas dari zat-zat yang berbahaya. Tanaman organik di lahan Patunus sendiri Pak, ada nggak Pak hujan berperan penting gitu Pak? Bagi kami hujan itu sangat membantu. Sangat membantu. Mungkin di lain pihak yang beranggapan bertentangan, ya itu mungkin bagi mereka. Tapi kalau bagi kami, salah satunya itu memang sangat membantu. Paling tidaknya kami tidak payah menyiram. Kedua, kalau masalah pupuk kami tidak takut hanyut karena kami secara organik. Mudah kami membuatnya dan mudah kami juga untuk mengaplikasikannya ke tanah. Keluh kesah Bapak nih Pak sebagai petani, apa yang Bapak mau sampaikan gitu ke pemerintah
Tanjung Pinang? Kalau saya sepertinya kalau keluh kesah itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang yang telah meluncurkan program-program pemerintah, apalagi terutama kepada Dinas Pertanian Kota Tanjung Pinang. Saya juga terima kasih karena telah membantu khususnya kelompok KWT Pati Unis ini, juga pada umumnya KWT-KWT yang lain. Kalau tanggapan Bapak, Pak, apakah daerah kita nih, Kepulauan Riau Tanjung Pinang nih sedikit tertinggal dalam pertanian, Pak, dalam misalnya dari daerah Jawa atau di luar? Ya, mungkin tertinggalnya karena latar belakang pada umumnya penduduk di Kota Tanjung Pinang ini yang dikeliling laut mayoritas nelayan dan juga pegawai negeri serta pedagang sebagian. Kan kalau untuk pertanian memang jumlah orang yang mengolah lahan pertanian itu kurang. Padahal sebenarnya lahan di Kota Tanjung Pinang ini sangatlah subur. Sangat subur. Bahkan mohon maaf, hampir semua jenis tanaman bisa ditanam di Kota Tanjung Pinang, apalagi secara organik. Berarti maksud Bapak ini kurangnya minat dan ini juga, Pak, ya, minat dan kemauan orang-orang di Tanjung Pinang nih, Pak, buat untuk bertani itu sendiri. Mungkin kalau karena mereka belum mencoba, makanya itu saya berharap dengan adanya program-program dari pemerintah ini melalui program ketahanan pangan dan program pertanian-pertanian yang lainnya dapat mendorong minat masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sendiri, juga pada umumnya memanfaatkan lahan kosong. Jadi gemar bertani bercocok tanam itu saya harap kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang mudah-mudahan bisa meningkat karena mudah, aman, lagi pun sangat bermanfaat. Bisa dimulai untuk cabai organik ya? Ya, ini cabai organik ini benih saya tanam saya semai mulai tanggal 3 Januari. 3 Januari. Nah, tahun 2021 lalu. Menurut referensi 25 sampai 30 hari sudah bisa dipindah tanam. Pada waktu itu saya pindahkan pada umur 30 hari. Kami hanya menggunakan pupuk-pupuk yang bersifat hayati. Ada pupuk kandang, itu pun kami fermentasi cuman untuk starter awal aja. Biasanya itu waktu akan mulai menanam, pupuk sudah difermentasi di atas 3 bulan, lalu saya campurkan ke tanah, saya campur dolomit, lalu saya aduk. Setelah umur 30 hari tanaman cabai yang saya semai tadi itu, saya pindahkan ke lahan. Alhamdulillah dalam umur 46 hari saya sudah bisa panen pertama. Jadi cabai ini sudah lebih dari 15 kali saya panen. Bit Dewata 43 F1 ini, jadi separuhnya akan saya tanam ulang. 46 hari sudah waktu panen pas atau bulan depan bisa lebih, bisa kurang? Kalau panennya pertama tidak begitu banyak, terus dalam jangka waktu 5 hari paling lambat 1 minggu saya panen. Itu setiap 5 hari 1 minggu saya panen. Interval pemupukannya saya 1 minggu sekali. Biasa saya panen di hari Jumat karena kami berjualan di gerai itu hari Sabtu dan Minggu saya aktifnya di gerai.